Dari Nabi Yusuf punya anak keturunan namanya Siti Rahmah. Siti Rahmah punya suami namanya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub terus ke bawah sampai dengan Zulkifli, Sulaiman, Daud, sampai dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria punya anak namanya Nabi Yahya. Nabi Yahya dibunuh oleh Yahudi. Jadi kalau Palestina saat ini digempur oleh mereka, Gaza digempur, Tel Aviv digempur, Ramallah digempur oleh mereka orang-orang Yahudi Nasrani Zionis, singawi zaman pengen singaran Yahudi wa yaqtuluna nabiyina bi ghairil haq, mateni nabine dewe. Oi, nabine wani dipateni apa mending cuma bocah. Alhamdulillah ning Indonesia beli kaya ning Palestina. Alhamdulillah Indonesia aman, amin. Indonesia tentrem loh jinawi karena akeh wong NU. Alhamdulillah wong NU itu agama Islam yang Nahdlatul Ulama organisasinya itu wasatiyah, lemah lembut, makanya cirine kiainya pada nganggo sarung. Cirinya Pak Camat, ciri kiai NU itu pakai sarung. Kalau Kiai NU pakai sarung, ini Kiai NU menunjukkan tentang demokrasi kebebasan. Tuh, pakai sarung. Kenapa pakai sarung? Sebab Kiai NU ngerti kebebasan. Sebab Kiai NU weruh ning jero sarung ana makhluk. Sembayang nganggo sarung enak apa lega? Enak apa lega? Enak tuh begitu. Ya bakal wong lanang ya, bakal sembayang aja rapet-rapet tuh. Si radakan ambak, kenang apa? Bokat lato-latonya kejepit. Baka ibu-ibu aja rapet-rapet bu, aja ambak-ambak si rapet. Bokat masuk angin. JNU ngerti pakai sarung belahannya ada 3. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Ulama-ulama NU, kiai-kiai NU, ulama yang wasatiyah, tengah-tengah, ngerti nganggo sarung lega. Alhamdulillah. Begitu ruku Allahu Akbar. Jare kiai NU nang bocah ning jero sarung. Sira Arab kalor Allah. Arab kidul, Arab ngulon, Arab digobagabi, bebas terkendali. Makanya Kiai NU nganggo sarung. Alhamdulillah Kiai NU mah anake akeh. Kenapa anake akeh? Sarungan baik tadi gari nyilah jadi anak nyilah jadi. Bapak kula anake rolas bu. Mbok kula lahiran maning luar biasa. Kula takon, "Mbok, bengen anak wong sesar dia lah." Zaman bengen anak rolas anak sanga gelak asing sesar. Yang zaman bengen mateng tua wah hingga tua. Ibu-ibu hati-hati ya bu ya. Kadang-kadang kita nggak sadar berbuat dosa kepada suami. Bu, kadang-kadang kita berbuat dosa nggak ngerasa kepada suami, merasa ibadahnya wong wadon ngerasa hebat, amalnya hebat, jamiahan hebat, tapi ning laki pada ngelawan. Anak apa orang nih gini? Bakal lagi ngaji. Bu, anak nih kene anak, singerok umbangi lagi anak, singerok getak-getak lagi. Oh anak, paling anak laki nih pada gelis mati. Biasa nih sing mati neng ulu pula nangin dingin tawa wadone dingin. Bener mau kadang ya? Kenapa sing akeh gelis mati? Kenapa sih akeh pada gelis mati lanangnya dingin? Kenapa? 2 faktornya apa Camat? Yang pertama karena Allah ngerti, Allah sayang, lamun sing mati rabine ditinggal anak pitu, duda masa becusa ngurus anak. Boro-boro ngurus anak. Ya bu ya. Aja maning ditinggal mati tinggal bine wong kula ditinggal mengpasan nih istri kula esok lagi sarapan anak kula sing cilik ngomong ayah je doa ayah je cebok
mamanya buki anaknya kasar dia ada di kamar mandi sikile kon mentang pada tembok sembur karo selang jus lanang. Tapi kalau wong wadon beli mengonon sayang kepada anaknya luar biasa, betul. Bagian lagi sarapan anak yang ngising dicewoki dingin, kadang-kadang tas nyewoki anaknya biwe sumani langsung mangan. Kula takon sing akeh gelis mati lanangnya dingin tawadane dingin lanangnya dingin, maka menurut survei di seluruh Indonesia lebih banyak rangda ketimbang duda, betul? Tanya macamat survei membuktikan akeh rangda pakai duda. Rangda apa duda? Akeh rangda. Kenapa akeh rangda? Allah ngerti. Lamun sing mati rabine dingin anak beli urusan ya bu. Tapi lamun sing mati laki deh rangda di ngopeni anak itu insya Allah anaknya dadi wong kabeh. Laka sing dadi bedus laka. Allah ngerti. Faktor yang kedua kenapa lebih akeh wong lanang sing pada gelis mati karena akeh wong lanang pada stres disewoti bayar rabine. Ada nih kene silok nyewoti rabine ini ada tidak akan mencium bau surga seorang wanita yang berani melawan kepada suami. Woi kurungora seberapa hebat jabatan perempuan, seberapa hebat ibadah seorang wanita ning laki orang openi rongokaken bu. Kita kadang-kadang wong wadon kembali ke apa muslimatan mau ayu-ayu masya Allah kudungnya ijo-ijo bedake kandel-kandel ya giliran Arab turu bareng kalau laki nih boro-boro pupur autan koyo remason Arab muslimatan maklambine kosi bagus-bagus sing larang turu bareng karo laki nih daster soek wis daster soek mambu kelek di kekepi ngentut bret Arab diambung lagi ngorok anak nih kene sih kayak konon anak rabine siapa? Kowo sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perangkat durung mana bu? Sesudah mali sekali lagi kita jawab salam yang kompak. Kita berharap mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semua, amin. Saya doakan mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, dibebaskan dari hutang-hutang, apalagi dibebaskan dari Bang Emok.
akeh sih peminat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atsba'ihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para asatidz wal asatidzah, Bapak pejabat pemerintah, Bapak Bupati Subang yang diwakili oleh Pak Camat, Bapakku Desa Gempol, Bapak KUA, Ketua Tanfidiyah MWCNU Kecamatan Pusaka Negara, Rois Syuriah MWCNU Pusaka Negara, Ketua Muslimat NU Ranting Desa Gempol, yang saya hormati Ketua PAC Muslimat NU Kecamatan Pusaka Negara, dan yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Cabang Muslimat NU Kabupaten Subang, para hadirin wal hadirat, ibu-ibu muslimat yang kita semua berharap mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mas, sound system efeknya saya minta dikurangi, Mas. Efeknya dikurangi. Puji syukur kepada Allah kita panjatkan dengan sama-sama kita membaca hamdalah alhamdulillah. Atas rahmat Allah, atas izin Allah, pada pagi hari yang mulia ini kita dapat berkumpul bersama, bermuajahah, kita dapat bersilaturahim, duduk berdampingan bersama teman, sahabat, kawan dalam rangka pengajian triwulanan Muslimat NU Kecamatan Pusaka Negara. Kita berharap mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis ilmu ini menambah bekal kita untuk memahami tentang agama, khususnya yang berpaham Nahdlatul Ulama Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah di Madhabil Arba'ah, Nahdlatul Ulama yang punya paham Islam wasatiyah, bukan Islam yang radikal, Islam yang lemah lembut, Islam yang rahmatan lil. Mas, launya dikurangi, Mas. Launya dikurangi, bahasa dikurangi, haidnya ditambah. Nah, sudah. Haidnya ditambah. Nah, sudah. Middle-nya dikurangi sedikit, Mas. Middle-nya kurangi sedikit. Ya, cukup, sudah. Ya. Ibu bapak para kiai, saya tidak akan panjang lebar. Saya sedikit saja menyampaikan sepatah dua patah kata karena waktunya sudah jam 11 kurang 5 menit. Saya akan menyampaikan pakai bahasa Indonesia apa bahasa Jawa. Kalau bahasa Sunda saya kurang bisa, Pak Camat. Tetiasa Sunda abdi mah. Bisanya Jawa. Insya Allah 5 menit cukup ya Bu ya. Ibu bapak para kiai, peranan perempuan itu begitu penting di dalam setiap kehidupan. Peranan wanita, peranan seorang istri itu begitu dominan untuk memajukan sebuah bangsa. Maka kata Nabi, majunya sebuah daerah bergantung wanitanya. Runtuhnya sebuah daerah pun bergantung wanitanya.
hebatnya seorang suami juga bergantung rabine. Hancurnya seorang suami juga bergantung rabine. Rumah tangga bisa tentram, sejahtera bagaimana istrinya. Maka peran perempuan begitu penting di dalam kehidupan ini. Hadirin, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun bisa sukses karena didorong dan didukung oleh istrinya. Kanjeng Nabi Muhammad bisa berdakwah, berjuang, sukses menyebarkan Islam di Indonesia, menyebarkan Islam di seluruh dunia, itu berkat dorongan seorang wanita. Bu, jelas beli suara kula. Yes. Kis sekaligus muludan ya Bu ya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilihkan oleh Allah seorang istri ketika Kanjeng Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan yatim. Usia 6 tahun ayahnya, ibundanya meninggal dunia. Usia 6 tahun diasuh oleh kakeknya. Diasuh oleh kakeknya, usia 8 tahun bapak tuanya meninggal dunia. Sejak kecil Rasulullah Muhammad dalam keadaan yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Rasulullah Muhammad itu terlahir dalam keadaan yatim. Maka jare Kanjeng Nabi sapa wong sing seneng sing demen ning bocah yatim, maka besok dodok bareng karo Kanjeng Nabi. Gelem beli dodok bareng karo Kanjeng Nabi, Bu? Adi karo Pak Camat. Usia 8 tahun Kanjeng Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya. Bu, Rasulullah Muhammad itu manusia sama dengan kita. Al-a'radul basyariyah. Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia sama dengan kita, manusia biasa. Cuma bedanya Kanjeng Nabi Muhammad itu maksum, terjaga dari dosa. Kanjeng Nabi Muhammad seumur uripe tidak pernah berbuat dosa. Kalau kita banyak, anak beli sing ngerasa beli dua dosa, anak beli. Kita semua banyak dosa. Tapi untungnya menjadi umat Rasulullah Muhammad itu, kita menjadi umat yang safwatur rahmah. Umat safwatur rahmah itu adalah umat yang banyak dapat kasih sayang dari Allah. Bu, umat Kanjeng Nabi Muhammad itu seberapa besar dosa yang pernah dilakukannya, seberapa bejat perbuatan yang pernah dilakukannya, selagi dia mampu bertobat memohon ampun kepada Allah, maka niscaya dosa-dosa kabeh diampura ning Gusti Allah. Terutama ibu-ibu ki, hati-hati ya Bu ya. Kadang-kadang kita nggak sadar berbuat dosa kepada suami. Bu, kadang-kadang kita berbuat dosa nggak ngerasa kepada suami, merasa ibadahnya wong wadon ngerasa hebat, amalnya hebat, jamiahan hebat, tapi ning laki pada ngelawan. Anak apa orang nih gini? Bakal lagi ngaji. Bu, anak nih kene anak, singira kumbangi lagi anak, singira getak-getak lagi. Oh anak, paling anak laki nih pada gelis mati. Biasa nih sing mati teh ngulu pula nangis dingin tahu wadone dingin. Bener mau ya? Kenapa sing akeh gelis mati?
Kenapa sih akeh pada gelis mati lanangnya dingin? Kenapa? Dua faktornya apa camat? Yang pertama karena Allah ngerti, Allah sayang lamun sing mati rabine ditinggal anak pitu duda masa becusa ngurus anak. Boro-boro ngurus anak. Ya Bu ya. Ajamanin ditinggal mati ing rabine wong kula ditinggal mengpasan nih istri kula esok-esok lagi sarapan anak kula sing cilik ngomong ayah je doa ayah je cebok ya wong lanang menyebuki anaknya kasar digeret di kamar mandi sikile kon mentang pada tembok sembur karo selang jus wong lanang tapi kalau wong wadon beli mengkonon sayang kepada anaknya luar biasa, betul? Bagian lagi sarapan anak yang ngising dicewoki dingin kadang-kadang tas nyewoki anaknya beli sumani langsung mangan. Kula takon, sing akeh gelis mati lanangnya dingin tawadane dingin. Lanangnya dingin, maka menurut survei di seluruh Indonesia lebih banyak rangda ketimbang duda, betul? Tanya Pak Camat, survei membuktikan akeh rangda pakai duda. Rangda apa duda? Akeh rangda. Kenapa akeh rangda? Allah ngerti. Lamun sing mati rabine dingin anak beli urusan ya Bu. Tapi lamun sing mati laki dek rangda di ngopeni anak itu insya Allah anaknya dadi wong kabeh. Laka sing dadi bedus laka. Allah ngerti. Faktor yang kedua kenapa lebih akeh wong lanang sing pada gelis mati karena akeh wong lanang pada stres disewoti bayar rabine. Ada nih kan silap nyewati rabin tak ini ada tidak akan mencium bau surga seorang wanita yang berani melawan kepada suami. Woi krumora seberapa hebat jabatan perempuan, seberapa hebat ibadah seorang wanita ning laki orang openi rongokaken Bu. Kita kadang-kadang wong wadon kebalik apa-apa muslimatan mau ayu-ayu masya Allah kudungnya ijo-ijo bedake kandel-kandel ya giliran Arab turu bareng kalau laki nih boro-boro pupur autan autan koyo remason Arab muslimatan maklambine kosi bagus-bagus sing larang turu bareng karo lakine daster soek wis daster soek mambu kelek dikekepi ngentut bret Arab diambung lagi ngorok ada ning kene sing kaya konon anak rabine sapa gowo sembarangan ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Muhammad itu figur contoh uswatun hasanah contoh terbaik di dalam kehidupan kita sampai-sampai figur Rasulullah Muhammad itu dijadikan sebagai ayat-ayat Quran laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Rasulullah Muhammad itu terbaik akhlaknya maka figur Rasulullah Muhammad di dalam membentuk dan membina rumah tangga diabadikan oleh Allah sebagai landasan kita untuk meniru uswatun hasanah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mas ini baterainya mau habis kayaknya Mas. Cek. Kalau di Damai Indonesiaku Pak Camat saya waktunya cuma 8 menit. Insya Allah saya nanti hadir tanggal 31 Desember menyikapi tahun baru. Kalau
di iNews TV waktu saya 12 menit, kalau di El Sinta TV 20 menit, Niken Pol 10 menit. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tenang ibu, yang siang hari ini udah mas, sudah bagus mas. Yang siang hari ini duduk di pengajian, insya Allah bekas dodoknya sampean ibu, bokong-bokongnya sampean gitu, dihitung pahala KB ning Gusti Allah. Tambah gede bokongnya, tambah gede pahalanya. Barang bokongnya lah kasih cilik, gede-gede KB, korban suntik KB. Kadang-kadang ngomong di bidan-bidan aja kita mah pegel suntik baik, ganti nganggo pile di ginung di balangna jendela ditotol ning ayam, paingana ayam di ngendong-ngendong notoli bebek. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jika kita bahas sejarahnya begitu panjang nggak selesai. Bu, Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak diaku oleh Yahudi Nasrani. Apa sebabnya? Karena dianggap Muhammad itu bukan keturunan Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi Muhammad dianggap bukan keturunan Nabi Ibrahim, karena semua nabi jalurnya harus sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, mulai ceritakan bu ya, saya pernah datang ke Palestina Pak Camat, Pak Kuwu, saya alhamdulillah pernah datang ke Palestina tahun 2017 saya datang ke Mesir, saya datang ke Jordan, saya datang ke Israel, saya datang ke Tel Aviv, saya datang ke Taba, saya datang ke kubur Nabi Musa, saya datang ke kubur Nabi Saleh yang ada di Sinai. Buru beli Sinai bu, Pak Timban rada ngalor. Di Sinai ada kubur dua nabi, ada kubur Nabi Harun dan ada kubur Nabi Saleh alaihissalam. Di Mesir ada kubur Nabi Daniel alaihissalam dan ada kubur Nabi Luqmanul Hakim yang namanya dijadikan nama surat di dalam Al-Quran. Di Palestina ada banyak kubur nabi. Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bah, yang punya anak jadi Nabi KB, itu dikubur di Palestina. Nabi Ibrahim kuburannya dijejer bu, dijejer. Nabi Ibrahim dibelah dua kuburannya Pak Camat. Yang pusar ke bawah itu jatah untuk muslim. Jadi kalau muslim mau ziarah ke kubur Nabi Ibrahim itu dari pusar ke bawah. Yang pusar ke atas itu dikuasai oleh Zionis Yahudi, nggak bisa masuk kita. Coba kita bisa melihat kuburannya. Saya berziarah ke kubur Nabi Ibrahim. Di samping kubur Nabi Ibrahim dijejer dengan istrinya. Dengan istrinya, ada istri Nabi Ibrahim di sana. Ulu beli aran rabina Nabi Ibrahim, siapa aran? Oi, siapa aran rabina Nabi Ibrahim? Lamun beli uruh jawab sampean rabina Nabi Ibrahim, pasti arane Bu Ibrahim. Pasti arane, karena rabina RT pasti dibeluk bu, rabina itu dibeluk bu, rabina camat dibeluk bu, rabina tukang urut dibeluk bu. Nabi Ibrahim istrinya 3, dari ketiga istri ini semua anaknya jadi nabi, kabeh anaknya jadi. Istri pertama dikubur di Palestina, namanya Sarah. Namanya Sarah. Dari Sarah di sampingnya di depan pengimaman dikubur di bawah masjid. Jadi lamun anak wong ribut-ribut geger di harapan masjid beli anak kuburan. Nabi Ibrahim kuburannya di bawah masjid. Masjid namanya Masjid Al-Khalil, ning sore anak kubur Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, Rabine Siti Sarah, di depan pengimaman ada kubur anak Nabi Ibrahim yang kedua, namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak dikubur berjejer dengan istrinya, Rabine Nabi Ishak. Sabarane mau? Rabine Nabi Ishak arane, nah konon Bu Ishak. Nabi istrinya Nabi Ishak namanya Rifqah. Rifqah itu jare wong Islam, jare wong Yahudi namanya Rebka.
jare wong Nasrani arane Rebeka. Kena beli wong gempol wong pusaka negara dua anak wadon diarani Rebeka. Oli cuma blenak kapan diundang Rebek. Bek mendi bek. Dari Ishak punya anak jadi nabi, namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Salah satunya ada namanya Yahuda, ada namanya Levi, dan ada namanya Yusuf, ada namanya Bunyamin. Dari Yahuda ini nanti akan muncul segmen agama baru, namanya agama Yahudi. Apakah Nabi Ibrahim agamanya Yahudi? Tidak. Nabi Ibrahim agamanya Islam. Tapi Islam belum dideklarasikan, menunggu dideklarasikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi agamanya sama, la ilaha illallah, mentauhidkan Allah, berserah diri kepada Allah. Tidak ada nabi yang non muslim, tidak ada. Maka sampai diklaim oleh Al-Quran, la nufarriqu baina ahadin min rusulih, tidak ada perbedaan satu nabi dengan nabi yang lain, semua berdakwah untuk jalan Allah, sama-sama mengesahkan Allah, la ilaha illallah. Apa benar Ustaz? Ya. Buktinya Nabi Muhammad bersabda, apa kata Nabi? Afdhalud du'a du'aul arafah. Sebaik-baiknya doa adalah ketika di padang Arafah. Bu, pengen mempadang Arafah, pengen? Mudah-mudahan sing kumpul pagi ini bisa berangkat haji kabeh, minimal bisa mangkat umroh. Maka pengen gelis mangkat haji, cepet berangkat haji umroh, sing akeh baca surat Yasin ya Bu ya. Ustaz durung mangkat surat Waqiah, durung mangkat surat Sawah, surat dua beli orang kula dua sedulur Bu, cuma gara-gara dagangan gedang be bisa mangkat haji, alhamdulillah. Dagangan gedang sewiwitannya sekarang-karang didoli kan. Kata Nabi, sebaik-baiknya doa adalah ketika di padang Arafah. Wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Dan ucapan aku, kata Nabi, dan para nabi-nabi sebelum aku, semua nabi itu ucapannya sama, kalimat la ilaha illallah. Sampai saat ini kita masih sama mengucap la ilaha. Yang kita kenal dengan tahlil, halala yuhalilu tahlilan, tahlilatan, tahlalan, tihlalan, muhallalan, fahuwa muhallil. Apa beli? Beli apa? Beli mondok. Mondok kan ngomong mertua baik sih ya. Tahlil itu dari kata halala yuhalilu, jilbab, jalbaba yujalbibu, jalbabatan wa jilbaban wa jalbaban, fahuwa mujalbibun. Ku santri, kula pengen cilik sih kelas loro SD kula mondok nih babakan Ciwaringin. Tamat Ciwaringin kula mangkat di Lirboyo. Sering dari Lirboyo saya ke Padan Aran, Sunan Padan Aran Jogja memperdalam tafsir Quran. Wes kau berangkat kan daya. Sallallahu Nabi Muhammad. Nabi Ishak punya istri namanya Barle, namanya Rifqah. Rifqah sama Nabi Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak 12, salah satunya ada namanya Levi dan ada namanya Yahuda. Dari Yahuda ini nanti akan muncul sekte agama, namanya agama Yahudi. Agama Yahudi ya. Maka Allah katakan walang tardu ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum ya. Dari Yahuda dua adik cilik arane Yusuf, namanya Yusuf. Dari 12 anak Nabi Yakub, yang 12 ini Yahuda yang menjadi pelopor untuk mateni Nabi Yusuf. Ketika ayahandanya Nabi Yakub, Nabi Yakub ikut sayang ning Nabi Yusuf, mengalahkan sayang maring kakang-kakangnya.
Jadi kasih sayang seorang Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf lebih sayang ning Yusuf daripada ning sedulur-dulure. Muncul rasa iri hati. Ini contoh untuk kita. Dari wong tua aja ilok pilih kasih nih anak. Oi, oi, aja ilok pilih kasih. Kowe anaknya pada guna kok Yusuf. Sudah ada dicontohkan oleh Allah. Jadi orang tua harus adil, gak boleh pilih kasih. Mene anak mono, anak tidak boleh pilih kasih. Kalau pilih kasih, contohnya Nabi Yakub ketika pilih kasih kepada Yusuf. Memang Yusuf tampan, Yusuf ganteng, Yusuf bermimpi melihat bulan dan matahari bersujud kepadanya, sehingga Nabi Yakub sangat sayang kepada Yusuf. Yahuda ini cerdas orangnya. Wis, lamun pengen bapaknya kita ki sayang mari kita kabeh gara-gara Yusuf ki, gara-gara Yusuf kasih sayang ayah kita Yakub hanya kepada Yusuf, kita kabeh dicuekin. Jadi priben kata Yahuda pateni be Yusuf. Dah, uktulu Yusuf, Quran bicara pateni bae Yusuf. Jare Levi kakange aja dipateni ceplung nabe ning sumur kok gak mati dewe. Dibawa ke tengah padang pasir, diajak ngangon bedus, Yusuf dicemplungkan ke dalam sumur yang kering, lalu ditinggal. Ngomong nih bapak nih, Yusuf dipangan serigala. Begitu di dalam sumur ada saudagar yang berdagang, ngambil Nabi Yusuf dari dalam sumur, diselamatkan oleh seorang saudagar namanya Ismail. Ismail menjual Yusuf. Yusuf didol, dijadikan budak, ditaruh dipajak. Siapa sing pengen bocah kirki didol, dijual jadikan budak, diambil oleh seorang menteri namanya Kutifar. Kutifar dua rabi arane Zulekha. Anaran Zulekha nih kene. Kutifar dua rabi namanya Zulekha. Yusuf dipelihara oleh Zulekha sebagai budaknya Zulekha. Suwe-suwe tambah gede, Yusuf aton tambah suwe tambah ganteng ki bocah. Tambah besar Yusuf akhlaknya bagus, tambah ganteng. Zulekha demen ning Yusuf, majikan demen ning pembantune. Si gawe jaman bengen wis anak majikan bos demen karo pembantu. Tekan kian anak tabele akeh apa akeh sallallahu Nabi Muhammad. Dari Nabi Yusuf punya anak keturunan namanya Siti Rahmah. Siti Rahmah punya suami namanya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub terus ke bawah sampai dengan Zulkifli, Sulaiman, Daud, sampai dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria punya anak namanya Nabi Yahya. Nabi Yahya dibunuh oleh Yahudi. Jadi kalau Palestina saat ini digempur oleh mereka, Gaza digempur, Tel Aviv digempur, Ramallah digempur oleh mereka orang-orang Yahudi Nasrani Zionis, singawi zaman pengen singarani Yahudi wa yaqtuluna nabiyina bi ghairil haq, mateni nabine dewe. Oi, nabine wani dipateni apa mending cuma bocah. Alhamdulillah ning Indonesia beli kaya ning Palestina. Alhamdulillah Indonesia aman, amin. Indonesia tentrem loh, jinawi karena akeh wong NU. Alhamdulillah, wong NU itu agama Islam yang Nahdlatul Ulama organisasinya itu wasatiyah, lemah lembut. Makanya cirine kiai ini pada nganggo sarung. Cirinya Pak Camat, ciri kiai NU itu pakai sarung. Kalau Kiai NU pakai sarung, ini Kiai NU menunjukkan tentang demokrasi kebebasan. Tuh, pakai sarung. Kenapa pakai sarung? Sebab Kiai NU ngerti kebebasan. Sebab Kiai NU weruh ning jero sarung ana makhluk. Sembayang nganggo sarung enak apa lega? Enak apa lega? Enak tuh begitu. Ya bakal wong lanang ya, bakal sembayang aja rapet-rapet tuh. Si radakan ambak, kenang apa? Bokat lato-latonya kejepit. Baka ibu-ibu aja rapet-rapet bu, aja ambak-ambak si rapet. Bokat masuk angin. JNU ngerti
ngerti pakai sarung belahannya ada 3. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Ulama-ulama NU, kiai-kiai NU, ulama yang wasatiyah, tengah-tengah, ngerti nganggo sarung lega, alhamdulillah. Begitu ruku Allahu Akbar, jari kiai NU nang bocah ning jero sarung, sira Arab ngalor Allah, Arab kidul, Arab ngulon, Arab digobak-gabik, bebas terkendali. Makanya kiai NU nganggo sarung, alhamdulillah. Kiai NU mah anake akeh. Kenapa anake akeh? Sarungan baik, dari gari nyilah jadi anak nyilah jadi. Bapak kula anake rolas bu. Mbok kula lahiran maning luar biasa. Kula takon, "Mbok, bengen anak wong sesar dia lah." Zaman bengen anak rolas anak sanga gelak asing sesar. Yang zaman bengen matang tua wah hingga tua. Bu, waktu kita terbatas. Dari Nabi Yahya punya saudara namanya Imran. Imran menjadi nama surah di dalam Al-Quran. Bahkan Imran ini seorang laki-laki manusia biasa yang dipilih oleh Allah, namanya disejajarkan dengan nama para nabi. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Allah pilih Nabi Adam tapi keluarganya tidak dipilih. Allah pilih Nabi Nuh tapi keluarganya tidak dipilih. Allah pilih Nabi Ibrahim dan keluarganya. Allah pilih Imran dan keluarganya. Kenapa Nabi Adam tidak dipilih dengan keluarganya? Karena Nabi Adam dianggap gagal ngurus keluarga. Kenapa Nabi Nuh tidak dipilih dengan keluarganya? Karena Nabi Nuh dianggap gagal ngurus keluarga. Yang jadi musuh di dalam perjuangan Nabi Nuh dudu wong ado anake Kan'an jadi musuh, bahkan istri Nabi Nuh jadi musuh. Bu, istri Nabi Nuh jadi musuh. Apa betul? Buka Quran. Apa kata Quran? Daraballahu mathalan lil ladina kafaru imra'atan nuhi wa imra'atan lut kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihain. Perumpamaan contoh seorang wanita, seorang istri yang jadi musuh untuk suaminya itu laksana istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihain. Padahal kedua istri Nabi ini berada dalam pengawasan hamba-hamba Allah yang soleh. Rabine Nabi jadi musuh. Apa maning rabine rabine Nabi jadi musuh. Apa maning rabine rabine Nabi jadi musuh. Apa maning rabine kiai. Aja mentang-mentang dari rabine kiai jarang dibeli musuh, bisa jadi musuh. Istri Nabi Nuh jadi musuh, istri Nabi Lut jadi musuh. Maka yang jadi musuh terberat di dalam kehidupan kita bukan orang yang ada di luar rumah tangga kita, justru yang jadi musuh di dalam kehidupan kita sing jadi musuh wong dewek. Bu, sanggup taat sama suami? Tadi sudah dilantik oleh ibu ketua. Walaupun ibu-ibu sudah dilantik, tidak harus jabatannya di atas suami. Bu, sanggup hormat sama suami? Sanggup bakti sama suami? Pret. Apa maning lamun rabine sugi lah kayaknya lakinya melarat. Rabine sugi, bos material, bos oncom, lakinya nganggur melarat. Salah titik dituding lainnya bari ngomong apa? Madasira kumene ku beli gablek apa-apa mas. Gue umah oleh kita mangkat luar negeri Taiwan, Taipei, Tai-Taian. Dua motor oleh kita mas, dua mobil oleh, dua umah oleh. Mater sampean mene ku mau gawa lato-lato loro. Aja macam-macam karo kita. Bu. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilihkan figur
wanita namanya Khadijah. Khadijah ini kenapa dipilih oleh Allah untuk mendampingi perjuangan Kanjeng Nabi? Karena bisa jadi lamun rapinya duduk Khadijah, Kanjeng Nabi Muhammad tidak sukses dalam berdakwah. Betul? Kalau Rasul Muhammad bukan Khadijah, belum tentu Rasul Muhammad dakwahnya sukses sampai seluruh dunia, sampai tekan negara gempol. Betul? Kalau bukan Khadijah, rabine Kanjeng Nabi, apa mending lamun rabine Kanjeng Nabi Ratmina? Wah, gagah bisa. Mengapa Allah pilihkan Khadijah? Bu, ini peran wanita Ibu ya. Khadijah itu Bu wanita rangga. Wanita. Kenapa Kanjeng Nabi dipindahkan rangga? Oi. Kenapa kudu rangga Rabbi Kanjeng Nabi? Ayo. Ya rangga kaya ya buku kaya nak gambaran gua apa? Alaman. Khadijah ini janda kaya yang sayang nih fakir miskin yatim piatu. Sayang Bu, kenapa kudu rangga dipilih? Karena kaya, ya. Kenapa harus kaya? Lamun Kanjeng Nabi Muhammad rabine beli sugi, bukan janda kaya yang sayang kepada suami, lamun rangga sugi mendit bidadi. Ini jandanya janda kaya sing sayang nih fakir miskin yatim piatu, sing gelem berjuang untuk perjuangan Kanjeng Nabi. Kenapa harus kaya? Agar Kanjeng Nabi Muhammad ketika berjuang beliau usah gawe proposal. Gak perlu bikin proposal. Kenapa? Istrinya kaya, sayang, cek Muhammad bandani kita kabeh. Khadijah itu kekayaannya luar biasa. Sebagian tanah Mekah itu milik Khadijah. Ketemu Khadijah, Masya Allah Bu, Khadijah ini wanita rang. Kenapa harus janda? Ya kaya harus pugu, tapi kenapa kudu rangga? Sing perawan juga pirang-pirang, kenapa kudu rangga? Pengalaman enak rangga? Cores apa? Kenapa kudu rangga? Agar Kanjeng Nabi bisa berjuang. Kenapa rangga itu hebat ngerti? Rangga itu lebih sabar, rangga itu kuat, betul? Ibu saya janda ditinggali anak 12, anak durus sampai di rangga, betul? Rangga itu hebat, rangga itu kuat. Hidup rangga! Rangga semakin di depan. Loh, kalau Allah memberikan contoh pasti ada hikmahnya. Kenapa kudu rangga? Rangga ini manusia paling bahaya. Kalau rangga diarahkan jadi muslimat kabeh, luar biasa. Hidup rangga. Apalagi rangga jawara. Bu, saya bilang apa yang terjadi pada Rasulullah Muhammad itu ada uswatun hasanah, ada contoh terbaik. Kenapa kudu rangga rabine Kanjeng Nabi? Lamun rabine Kanjeng Nabi Muhammad perawan, usia Kanjeng Nabi 20 tahun, rabine umur 20 tahun, Kanjeng Nabi Muhammad tidak bisa berdakwah, tidak bisa berjuang. Kenapa? Tukar baik, cemburu baik, curiga baik. Bukti nekah Lesti karo Bilar. Wah, bujur ribut Pak. Harap dakwah kolwa ditarik sarunge, harap endi sih Mas? Sampai kulo ngalung baik disayang tanding kita. Sampai laki ini dicurigai, sampai laki ini nembang. Wani sumpah demi Tuhan, kula demeni. Alhamdulillah. Senajan akeh rintangan, wis pasti terunjang. Jalabi
masih bener janjine aye aja mending lambe apa ya terus kula masih beli percaya watir beli setia setia soten masih urip laki dia mati sampai gelemedu paling ngater laki dan tekan kuburan paling ngedek-ngedek kuburan laki dia ngomong sih betah ya kang ya setia terus gara-gara kematian sallallahu Nabi Muhammad. Kenapa dipilihkan janda? Karena janda lebih mengerti tentang keadaan Rasulullah Muhammad sehingga Rasul bisa bebas berjuang berdakwah berkhulwah ke Gua Hiro. Siti Khadijah sing ngantraken panganan Kanjeng Nabi. Bu, contoh Khadijah wanita yang mendukung perjuangan Kanjeng Nabi sampai sukses. Kanjeng Nabi berkhulwah di Gua Hiro karena melihat kedahsyatan luar biasa kejahilian kebobrokan masyarakat di Mekah menyembah berhala jahiliyah. Kanjeng Nabi belum dapat tugas dari Allah untuk berdakwah. Kanjeng Nabi Muhammad naik ke atas Gua Hiro. Nabi Muhammad naik berapat kepada Allah. Itu contoh untuk kita. Kalau kita punya masalah apa saja di dalam kehidupan kita ini, naik sujud kepada Allah, berbisik kepada Allah, niscaya seluruh permasalahan kita diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukar rabi karo laki biasa ya Bu ya, biasa. Da emane wong lanang kan wong wadon kapal pengantin anyar melulu. Iya benar Bu. Lagi pengantin anyar mah rabine ragu sikile kesanjung ceduk aduh nok wis 5 tahun masih sikile kesandung mata disiram mendek waktu semono gedene menang bae buru Rasulullah Muhammad naik ke Gua Hiro. Khadijah janda kaya ini yang mau mengantarkan makanan Kanjeng Nabi naik dhuwur loh Bu, Jabal Nur, naik ke atas Khadijah. Begitu Kanjeng Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril dapat perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kanjeng Nabi Muhammad turun, lalu Kanjeng Nabi Muhammad gemeter awake ngomong nih Khadijah, ya Khadijah zammiluni selimuti kita Khadijah, selimuti kita. Diselimuti Kanjeng Nabi Muhammad bari dipejeti ning Siti Khadijah. Bu, sampai pernah beli menjadi siki laki nek. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sering tidur di pangkunya Siti Khadijah. Masya Allah, Kanjeng Nabi Muhammad sering tidur di pangkunya Siti Khadijah. Dilus-elus rambutnya Kanjeng Nabi nih Khadijah sampai Kanjeng Nabi turun nih pangkunya Siti Khadijah. Dilus-elus sampai Khadijah ndelok Kanjeng Nabi Muhammad saking senengnya dua laki kayak Kanjeng Nabi Muhammad. Khadijah netes baju mata pluk niba netes di pipi Rasulullah Muhammad yang mulia. Rasulullah Muhammad jenggelek tangi. Khadijah, mengapa engkau menangis wahai Khadijah? Apakah kau menyesal telah menjadi istriku wahai Khadijah? Tidak ya Rasulullah. Apakah kau menyesal telah menjadi istriku? Tidak ya Rasul. Aku bahagia, aku senang, aku bangga menjadi istrimu ya Muhammad. Apa kata Khadijah? Ya Muhammad suamiku, lamun kita mati ngulu. Karena Khadijah menikah dengan Rasulullah Muhammad perbedaannya 15 tahun. Jare Khadijah, lamun kita mati ngulu ya Rasulullah Muhammad, kita wis dipendem ning jero bumi sampean masih berdakwah berjuang untuk agama Allah. Durung pragat dakwahe sampean pengen nyebrang jembatan mengkalen tambok, jembatane burak kedukan kuburan gula ya Muhammad. Emeten balung-balungnya ambil tulang-tulangku ya Muhammad dalam rangka untuk berjuang agama Allah. Anak beli wong wadon sing kaya konon. Kanjeng Nabi Muhammad tidur di pangkunya Siti Khadijah sampai ilok belak ngene. Lagi apa ndas kita melulu. Sallallahu Nabi Muhammad. Segini hebatnya Khadijah. Rasulullah Muhammad menyebarkan Islam cuma berenam. Rasulullah Muhammad, Khadijah
Sayyidina Ali, ada Zaid bin Haris, sedang beberapa sahabatnya yang lain. Dakwah menyebarkan Islam sampai ke dunia cuma uang 6 karena Rasulullah Muhammad didorong oleh istrinya Khadijah. Bu, sampai jadi muslimat boleh, jadi fatayat boleh, jadi ketua boleh, tapi sama suami harus lebih hormat. Sanggup? Anu aja Pak Ustaz, nah apa aja mau ngadon ngomong hormatin laki. Kita pengen hormatin laki Pak Ustaz, laki kita kebukain baik, pegawaiannya. Anak sih kayak konon anak. Lamun masih jadi laki dek, sampean wajib hormat, sanggup. Kita kepengen Pak Ustaz bakti ning lakiku, cuma lakinya gitu ya Allah. Kenapa sih Pak Ustaz? Wong wadon baik on bakti, lakinya kita kuilok bodoh Pak Ustaz. Iya, jaluk duit yang gue tuku Orea, beli duit emang nganggo torok. Suwe-suwe curiga, kaji wadon nakoni, duit modal gongorea, entok kanggo torok. Wis jam pira sih ini? Sampai jam pira, Bu? Tidak selesai. Sallallahu Nabi Muhammad. Balik lagi. Nabi Ishaq, anak Nabi Yakub terus sampai dengan Imran. Imran punya istri namanya Imran dua Rabi arane. La ilaha illallah. Imran dua Rabi arane. Konon sih. Ngelang temen. Imran. Oh. Imran punya istri namanya Hana dan Imran berdoa minta kepada Allah diberikan anak namanya Maryam. Sallallahu Nabi Muhammad. Maryam punya anak jadi nabi namanya Nabi Isa alaihis. Sallallahu Nabi Muhammad. Terakhir. Mengapa Yahudi tidak pro terhadap Islam? Mengapa Yahudi membantai umat Islam? Ya zaman Kanjeng Nabi Muhammad nasabnya, jika ketangguhan ning Yahudi sejak saat itu, maka Kanjeng Nabi Muhammad pun dibunuh. Sallallahu Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim istri yang kedua namanya Hajar. Nabi Ibrahim rabine telu. Saya datang ke kubur Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman rabine 700, Bu. Allahu Akbar, urusan apa? Nabi Sulaiman rabine 700, buka dalam tafsir. Istri Nabi Sulaiman 700 dengan budak 1000. Hebatnya Nabi Sulaiman rabine 1000 sewengi mampu dihilir kabeh. Jadi nginung jamunya nih gempol perapatan. Ada namanya Raja Shiddad bin Ad. Shiddad bin Ad raja penguasa dunia, punya kerajaan namanya kerajaan Iram. Iram adzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Anak wadone 6000, rabine 4000. Kapan nganggo celana itu? Juru moga-moga terus mutaber. Istri kedua namanya Hajar. Hajar punya anak namanya Ismail. Ismail punya anak nggak jadi nabi namanya Adnan. Adnan ke bawah sampai dengan Ma'adi, sampai dengan Ilyas, sampai dengan Fi'al, sampai dengan Lu'ay, sampai dengan Qusay, kemudian Bilal, sampai dengan Abdi Manaf. Abdi Manaf punya anak laki-laki namanya Hashim. Hashim dua rabi arane. Hashim dua rabi arane Salma. Salma wanita rangda di Madinah. Wanita rangda di Madinah, Salma ini. Ya, dinikah oleh Hashim, maka Kanjeng Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah karena ada saudaranya dari Salma. Salma Hashim menikah, punya anak namanya Abdul Muttalib. Aran aslinya Syaibah. Syaibatul Hamdi Humidat Hisaluhus. Namanya Syaibah. Syaibah punya anak banyak, 10 jumlahnya. Salah satunya ada yang paling ganteng
namanya Sayyid Abdullah. Abdullah ini ganteng, tampan, sapa bae, sing deleng. Abdullah pasti jatuh cinta. Siapa yang melihat wajah Abdullah pasti jatuh cinta, karena di mata Abdullah ini ada cahaya kenabian yang dititipkan oleh Allah. Abdullah kabeh wong wadon kabeh deleng, Abdullah jatuh cinta. Ada dua wanita dari suku terpandang. Pertama namanya Ruqayyah, kenal Ruqayyah? Yang kedua namanya Aminah dari suku Zuhriyah. Ruqayyah sama Aminah ini berebut untuk mendapatkan Sayyid Abdullah. Tapi sayang seribu sayang, Sayyid Abdullah tidak memilih Ruqayyah, tapi Sayyid Abdullah memilih Aminah. Kenapa yang dipilih Aminah? Karena ibune Kanjeng Nabi loli arane Ruqayyah. Arane kudu ayahnya Abdullah hamba Allah, seorang yang menghambakan diri kepada Allah. Aminah ibunya seorang wanita yang menjaga amanah Allah. Ibune Kanjeng Nabi dipilih kudu arane Aminah, loli arane Ruqayyah. Apa maning wati? Apa maning custom? Kamu custom kepilih jadi muslimat ke Eropa. Terakhir, Bu, di peran wanita. Khadijah ini yang mampu mendorong Kanjeng Nabi Muhammad sehingga sukses menyampaikan Islam seluruh dunia, membawa ajaran Islam, ajaran yang rahmatan lil alamin. Khadijah iki, Bu, lagi Arab dari rabine Kanjeng Nabi Siti Khadijah iki ngimpi semua istri Nabi itu punyai embun. Semua istri Nabi itu kalau mau jadi istri Nabi pasti mimpinya kalau tidak melihat matahari memangku rembulan. Kalau istri Pak Camat nggak tahu mimpinya apa. Istri Pak Kumu juga ngimpi, karena mimpi itu wajib. Karena jare Kanjeng Nabi la tabqa minan nubuwah ay ar-ru'yatus shadiqah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah ya, sudah waktunya waktu duhur. Jadi adzan dulu. Gimana? Kita ada dulu sejenak ya. Nanti lanjut lagi ya. Ini ilmu, Bu. Ilmu itu penting. Ya, al-alimu habibullah. Orang alim, orang sing ngerti ilmu itu tetap jadi kekasihnya Allah. Bahkan lebih wajib menuntut ilmu. Ya. Jadi kita minta waktu sampai ada selesai ya.
biar kita paham. Kita biar nggak sia-sia duduk di sini, kita dapat ilmu ya Bu ya. Al-alimu habibullah. Wong alim itu jadi kekasihnya Allah. Al-jahilu aduwallah walau kana abidan. Wong bodoh tetap jadi musuhnya Allah walaupun ahli ibadah. Ahli ibadah gak ada ilmunya jadi musuhnya Allah. Ya, jadi kita sejenak sedikit lagi Bu ya. Masih semangat masih? Boleh nanti jamaahnya digeser. Tapi sembayang, jadi sembayang. Sembayang kok abot apa enteng? Abot apa enteng? Abot sembayang tuh. Siapa sih ngarang sembayang enteng? Sembayang iku abot jare sapa jare Gusti Allah wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan sholat itu untuk meminta pertolongan kepada Allah. Senajana sabar dan sholat iku sabar iku sholat iku mengpasar enteng. Hari maco sedina-dina kuat ya Bu ya. Hari pungadeg takbir beak. Kula ketua mu'alaf center Pak Bu Pak Camat, saya ketua mu'alaf center NU di PWNU DKI Jakarta. Ada beberapa mu'alaf dari Rusia, dari Irlandia, dari Amerika saya mu'alafkan ya. Ada salah satu mu'alaf yang protes ke saya mau jadi mu'alaf masuk Islam tapi dengan syarat-syaratnya apa? Orang sembahyang oleh beli ya boleh. Ambil wong Islam kudu sembahyang iku abot ya Bu ya. Sabar, abot, sholat jare Gusti Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Khadijah turun ngimpi Bu. Sampean pernah ngimpi? Jare Kanjeng Nabi la taqa minan nubuwah ay ar-ru'yatus shadiqah. Tidak ada yang tersisa daripada ilmu-ilmunya para nabi kecuali mimpi-mimpi yang baik dan mimpi-mimpi yang benar. Kalau sampean tidur mimpi ketemu karo bangsa jin perkayangan ela ilu banaspati gendrut tek kemamang wewe besi serani pocong suster ngesel sundal. Sampean tangi dari tidur toli ngadep ngiwe toli ngiduh cok tapi bilang anak lakine beli. Oh anak lakine mengidui baik. Kalau mimpi kita mimpi baik maka kita menghadap ke arah kanan lalu mengucap alhamdulillah ya Rabb, mudah-mudahan mimpi saya jadi kenyataan. Nabi Yusuf mimpi, Nabi Ibrahim mimpi. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu. Semua nabi bermimpi dan ilmunya para nabi yang masih ada hingga saat ini hanya mimpi-mimpi yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah ngimpi karo wong sing wis mati Bu? Pernah. Kula sering ngimpi ketemu karo bapak kula almarhum Jeda Sugiyadnan. Bari gawa-gawa tasbih. Makanya kula bakal gawa tasbih, loli kawan lepas pirit. Kapal bengi kula tangi pirit, ibu-ibu bakal bengi tangi beli. Ngapain? Nguyuh. Bakal beli nguyuh gerayangi dompet lakine ya. Luan teman baru ya weruh rapine kita mengkonon pada bengi tangi ngejeki tasbih. Jadi abakula tasbih iku artinya mentas sekabeh-kabeh. Mentas kabeh-kabeh dua urusan apa be gunyar tasbih pengen dua laki sing durung pada payu laki bakal bengi tangi gunyar tasbih priwen japine tak gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Laki ya Allah, laki ya Allah. Bakal pengen dua motor tangi gejek tasbih donga Allahumma inna nas'alukal Honda wa Yamaha ya Allah wa Mio ya Allah. Pengen nama NMAX ya Allah, kayak tangga-tangga pada dua PCN ya Allah. Lamun nakaya seprapi terhadap bodol beli apa ya Allah. Pengen dua mobil Allahumma inna nas'alukal Innova wa Avanza wa Xenia. Pengen nama Pajero ya Allah, oli Pajero panas jama. Seorang syekh terakhir, ada seorang syekh namanya Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq bin Zainal Abidin mimpi. Apa mimpinya? Berjumpa bertemu dengan
dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, pengen mimpi ketemu karo Kanjeng Nabi pengen? Allahumma sholli sholatan taman ala sayyidina Muhammad tanhalu bihil muslimat kudu apal untuk bihil hawaiju wa tunalu wa husnul wa yustashqal wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma. Alhamdulillah hafal kabeh sing beli apel ya beres. Makanya tahlil itu apa namanya, berbisnis tanpa modal Pak Camat. Tahlil anu tanggane mati tahlil melu bae bisa aja gede goyang-goyang melu berkat balik ya. Balik berkat kan. Ada namanya Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq. Penting ini sejarah aja guyonan. Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq satu malam mimpi. Apa mimpinya? Berjumpa bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, man ro'ani fil manami faqad ro'ani. Sapa wong sing turu ngimpi ketemu aku jare Kanjeng Nabi, maka itu betul adalah aku yang datang. Fa innahu la yatamassalu syaitan nabi, karena Kanjeng Nabi Muhammad tidak bisa diserupai setan. Kanjeng Nabi Muhammad tidak bisa diserupai apapun. Kanjeng Nabi Muhammad kalau mimpi tidur kita mimpi berjumpa dengan Nabi, maka itu hak adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ngimpi nih Hasanuddin? Ngomongnya mengenai Kanjeng Nabi. Hasanuddin, sebarkan Islam ke Nusantara. Sebarkan Islam ke Nusantara, karena di Nusantara tanah Jawa ini belum ada wong Islam. Rajanya Buddha, kerajaannya Hindu. Islam datang tidak kuat karena rajanya mayoritas Hindu dan Buddha. Hasanuddin mangkat sing daerah Campa, sing daerah Baghdad, mangkat mengcampa ning Campa ada seorang syekh namanya Ibrahim yang sudah menyebarkan Islam di wilayah Campa. Ada seorang kesultanan Islam, raja Islam, dua anak wadone ayu, apal Al-Quran 30 juz persis kayak wong gempol. Kan tadi juara juz 30 ya, 30 juz apa juz 30 itu, makanya kayak apalnya juz apa, juz jeruk, juz jambu, juz alpukat. Hafal 30 juz. Namanya Nyai Mas Ratu Subang Larang. Nyai Mas Ratu Subang, wonge ayu kayak ibu-ibu wong gempol. Alhamdulillah. Nyai Mas Ratu Subang Larang karo wong gempol bedane tipis. Hari Nyai Mas Ratu Subang Larang cumure mancung lambene tipis. Hari wong gempol lambe mancung. Cumure sing tipis aja ditutupi ya, sing pesek-pesek aja ditutupi, karena wong kapan cumure pesek biasanya umure dawa. Nih, kenapa dawa? Apa ambekan irit diboros. Dibawalah Nyai Mas Ratu Subang Larang oleh Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq mendarat di wilayah Kerawang. Ada peninggalannya, mendarat di wilayah Kerawang. Bu, Hasanuddin itu walinya Allah. Jadi kapal melaku bisa ngambung di tanah sing mambune wangi di sing beli. Begitu sampai di Kerawang, melipir. Ngerti melipir? Iya, melipir ya. Melipir itu bahasa Jawa ya Bu ya. Udah di pesantren saya itu banyak dari Jawa, ada dari Brebes, dari Tegal. Ngomongnya sok-sokan. Mbak, kalau nggak bisa ngomong Indonesia, Jawa saja. Kita ngomong Jawa. Oh tidak Pak,
saya mau pakai bahasa Indonesia saja. Ya sudah Mbak, cepat diberesin. Ya nanti dulu Pak, sayanya sedang kelambian. Saya sedang kelambian. Nanti juga saya ke sana Pak. Nanti kalau ada lurung melenggok saja. Kelambinya itu tidak selesai Pak. Sudah saya beresin, meledre lagi Pak. Itu bahasanya menggempol kayak kue ya. Di Kerawang pertama kali dibangun oleh Hasanuddin dengan Nyai Mas Ratu Subang Larang santrinya. Yang pertama dibangun masjid. Cina orang Sunda mah masjidnya. Masjid bikin masjid pertama di tanah Jawa, di Nusantara. Masjid bikin pesantren. Bikin pesantren di Kerawang, punya murid salah satunya Nyai Mas Ratu Subang Larang, ada Syekh Bentong juga itu menyusul nantinya. Nyai Mas Ratu Subang Larang kubu baca Quran, suaranya bagus, qori'ah pertama di Nusantara. Hafal Quran 30 juz di luar kepala, bakal gempol di luar kepala, kasih balik paning. Terus bubar apa? Di luar kepala 30 juz. Masya Allah, luar biasa. Krungu raja-raja di Nusantara yen ana wong ayu di Kerawang. Raja Singawi zaman Ramses pertama sampai dengan raja sekian, tidak ada yang tidak boleh melihat ada wong ayu. Arab yang negara gempol, Arab patimban, Arab yang dibaik, apa ada wong ayu, ana mata-matai, ana intelijen, ada mata-matanya. Dengar di Kerawang ada wanita cantik, bacaan Qurannya bagus, sampaikan Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi ngerungu, ya, para raja-raja mendengar ada wanita cantik, memperebutkan ini. Nyai Mas Ratu Subang Larang mengadakan sayembara, dimenangkan oleh Raja Pajajaran namanya Prabu Siliwangi. Apa agamanya Prabu Siliwangi saat itu? Ada, saya orang Cirebon, saya asli Cirebon. Agamanya Buddha, ba wawo dalha, Buddha. Buddha, agamanya Buddha. Uang Buddha dua ilmu, ilmune hong, ha wawo ain, titik atas 3 hong. Kapa maca hong buas mabuk. Mabuk. Lamun zaman kin anak hong enak ya, hong mana hong mene suase ongkos na CF. Baca hong saja terbang dari Pajajaran, baca hong tiba di ngarapan Kerawang, di ngarapan biliknya Mas Ratu Subang Larang. Prabu Siliwangi geduk lawak, dok 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 dok, Nyai ndun konon perut, Nyai Nyai semangat dorong Nyai, ada bayar. Siapa di luar? Nyai Mas Ratu Subang Larang keluar. Begitu ndeleng Nyai Mas Ratu Subang Larang, wonge ayu, bulu matanya lentik persis kayak ibu-ibu wong muslimat. Amin. Ada kondangan ayu-ayu ali-ali di goni kafe. Gelang posisi sikut tanggane nyampe warsi. Ana nih kene sih kayak kue ada. Wong wadon mas sombong Pak, nggo kalung bandul cilik pe tadi katon-katonakan, wong lanang bandulnya gede. Arep kondangan sama teplok ekosi kandel. Dogol Nyai Mas Ratu Subang Larang. Begitu melihat Nyai Mas Ratu Subang Larang, Prabu Siliwangi beli bisa ngedip, beli bisa ngomong, jelek-jelek menang be. Jare wong Jerman kin arane kami tenggengen. Menang be kami tenggengen. Enggak bisa bicara. Saking ayune, Masya Allah. Ya. Jare Nyai Mas Ratu Subang Larang, anjen saha akang? Siapa sampean? Saya yang namanya Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Perlu naon akang? Saya kesini mau ngelamar engkau. Aku jadikan permaisuri di kerajaan Pajajaran. Mau nggak mau? Harus mau. Lamun beli gelap tak pakai ini. Apa jawabannya Mas Ratu Subang Larang? Kakang Prabu, saya mau wong wadon, sapa besi ngelamar kita gelem. Sok. Ngomong jaluk apa? Kita juga jalukan Kang. Apa jaluknya? Tengah emas mong apa sih us anak Mas Tony, us anak Mas Edi, segede maning Mas Misbahul Munir, si paling gede anak karang pula arahnya Mas Tuki, emas terbesar di dunia. Emas intan mau
karena Nyai Mas Ratu Subang Larang ini wanita muslimah, cuma durung anak itu wanita muslimah, mong barang dunia kulama sebab barang dunia abdi digawa mati ya bu ya, sawah abdi digawa, umah abdi digawa ya. Terus apa sih nak jaluke kita jaluke sampean mendatangkan untuk saya minta mas kawine sampean nekak nanganggo kula kalung apa ngomong ning pamanukan pirang-pirang ning toko Cimanuk tah toko mana kan arane Delima tah, oh di Delima mana ada larang mas benua ya benua ya. Kunku senjatane wong wadon kita lamun rabine kita nyewa tak gawan tok emas. Meneng pe kontak deleng pe deleng. Minta emas intan permata berlian mong. Jadi siran jaluke apa no kita jaluke sampean nekak nanganggo kula kalung lintang kerti jejer 100. Apa jare Prabu Siliwangi ngenok aja jaluk kalung lintang kerti jejer 100 karena kun dududake bangsa menungsa kun dake bangsa jin perkayangan elaidu banaspati gendru tek-tek mamang wewe basi serani pocong suster ngeso sundel iki asli jampi bun aslinya jampi kamu sampai nih ngumayake memediek anak beli turu-turu laki beli balik-balik ya namun laki beli balik-balik sampai jampi nih mengkeren bismillahirrahmanirrahim ya Sulaiman putrane Nabi Dawud patutan karo Dewi Mulia dibuang ning alas bangli hilang gumilang anut satu dari kadang ya roh Nabi patang puluh anut tinggal kedua anut persane Gusti Allah Allah tidak asing akhirnya kita lamun lakine kita lagi turu gage tangnya wis tangi gaya dodok wae dodok jangan degah wis ngadeg keburakan ing kali lamun bapak-bapak dua rabi rewel ilmu zaman bengen lamun dua rabi rewel ka met banyu seakua rabi lagi turu apa ning lagi turu bari mangap sampai baca japi bismillahirrahmanirrahim cing calingkem buntute mangap cangkeme mingkem eling-eling Pak cing calingkem buntute mangap cangkeme mingkem mingkem mak rabine kita siarane karsem mingkem sikartem berkah la ilaha Rabbi lagi terus samburakan rebu insya Allah tangi dulu ngamuk ku ilmunya zaman pengen kita kan bisa kenal Islam karena orang-orang tua kita betul kiai-kiai ulama-ulama NU Kiai Hasyim Asy'ari sampai ngomong siapa sing melu NU pasti husnul khotimah uripe rezeki dia berkah. Saya tidak akan masuk TV nasional kalau saya tidak menjadi wakil ketua lembaga dakwah NU di PWNU DKI Jakarta. Gak bisa. Organisasimu apa? Bukan NU. No. Saya ngisi di Istiqlal. Bahkan saya ngisi di Badan Intelijen Negara. Wong di NU aman masuk. Bangga jadi wong NU. Ya Bu. Hidup Anda. Hidup pun. Kemarin saya ketemu dengan beliau di Siasem Babakan sama dengan pelantikan ya, visinya juga sama jangan hidup sallallahu Nabi Muhammad katanya kata Prabu Siliwangi ajan jaluk kalung lintang kerti jejer katanya Mas Ratu Subang Larang orang yang hafal Quran bijaksana lamu sampai beli sanggup balik maca hong bermabur tekang pajajaran WA grup batur-baturi Prabu Siliwangi WA broadcast anak sing duwe kalung lintang kerti beli laka di kene aneh di tanah Arab tanpa pikir panjang berhubung dari WA itu WA bacaan itu mampu mempengaruhi otak manusia betul gara-gara WA wong bisa pada gulet gara-gara gibah wong bisa pada gulet ya Bu ya maka Kanjeng Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah Nabi Ummi Nabi sing beli bisa maca beli bisa nulis kenapa beli bisa maca namun Kanjeng Nabi bisa baca mampu mempengaruhi otak ke Kanjeng Nabi nantinya tidak sampai ayat-ayat Allah ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermangkat di tanah Arab sampai ning Arab
di iringan Prabu Siliwangi sadar. Begitu tersadar Prabu Siliwangi, ibu lagi mabok cinta. Wong kapal lagi mabok cinta kan kelingan bayi ya bu ya. Prabu Siliwangi ingat terus timpaknya Mas Ratu Subang Larang. Jadi Prabu Siliwangi hanya yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang hari nembang yang berbaik. Cigelek kali Prabu Siliwangi. Terus diiringannya anak wong lagi maca tasbih. Tasbihnya terbuat dari batu berwarna putih, jumlahnya 100, terkena pancaran sinar bulan. Tasbih kalung berarti pengikat. Perhatikan, kalung berarti pengikat, lintang berarti cahaya, kertik nganggo ngekeraken ning jero. Sebetulnya yang diminta oleh Yai Mas Ratu Subang Larang, Prabu Siliwangi, lamun kasarane ngomong, lamun sira pengen ngawin kita, sira kudu dadi wong Islam. Cuma dilarang di dalam agama, la ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak boleh orang maksa kon dadi wong Islam. Doli dengan strategi ini Prabu Siliwangi mangkat oleh tasbih. Nah, dunia tasbih wong tua mau keluar. Di mek nih Prabu Siliwangi geblek blek. Tangiman geblek maning, tangiman geblek maning. Lagi apa gedak begedebu di kono. Anu Pak, saya pengen yang sampean pegang ini. Boleh, tapi ada syaratnya. Apapun syaratnya akan aku lakukan demi cintaku kepada Nyai Mas Ratu Subang Larang. Orang kalau sudah mabuk cinta, Masya Allah, wa ainur ridho an kulli aibin kalidatun kama aina syuktin tubdil masawiyah. Mata kalau sudah dibalut dengan rasa cinta, bagian lakinya blesak, ireng, pesek, dedek, bengek, tapi cinta selalu indah, betul? Syaratnya apa saja? Yang penting saya dapat menikah dengan Nyai Mas Ratu Subang Larang. Oke, jadi wong tua mau menek, syaratnya gampang. Prabu Siliwangi tangannya dipegang, lalu wong tua mengucap, ini syaratnya, melu ucapan kula, dilantik. Ya, kalau ibu-ibu dilantik, ini disyahadatkan. Lalu wong tua mengucap, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Prabu Siliwangi membaca 2 kalimat syahadat, otomatis masuk dari wong Islam. Kita tasbihnya Subang gak pirang-pirang, kita tasbihnya dikalungaken mabur maca hong beli butul hong, wah beli butul hong entok. Jadi wong tua mau sira wis dadi wong Islam aja maca hong, maca bismillahirrahmanirrahim, mabur tiba di Pajajaran. Begitu tiba di Kerawang, begitu Prabu Siliwangi gawa kalung, Nyai Mas Ratu mengucap syukur alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Kesuwun ya Allah sampean wis dadekna Prabu Siliwangi dari wong Islam. Digawa di Pajajaran dua anak telu. Pertama namanya Raden Walang Sungsang, apal Quran karena dididik ning embok, dudu ning bapak. Maka kenang apa sing lahiran emboke, sing meteng emboke, sing nyosoni, sing ngeden, sing gawe. Sing meteng ibu-ibu, sing lahiran, sing nyosoni anake, bapak-bapaknya begitu. Sing meteng emboke, sing lahiran emboke, sing hamil emboke, sing ngandung emboke, sing nyusui emboke. Begitu anak lahir bin emboke apa bin bapane emboke mendek. Ayo empuk. Kenapa bin bapaknya? Ini ilmu harus tahu. Kenapa bin bapaknya? Mengapa perempuan tidak boleh menikah dengan 2 laki-laki, bahkan lebih 1? Karena wong wadon iku ibarat sawah. Oi, sawah. Jare siapa? Allah mengatakan nisaukum harus
harsulakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Istrimu itu ibarat sawah, kula ngomong ibarat cetakan. Wong wadon mah cetakan, wong lanang bibite pada baik. Cetakane sejen-sejen, bibite ibu adonane ki ana beras, ana gula, ana kelapa, dicetak bentuknya bundar dari sapi. Dicetak rada cilik dawa-dawa ada dari boncing. Pada beli sini cetakannya beda beli, siji bundar siji wong wadon cetakan. Seberapa hebat bibitnya bibit kiai, bibitnya bibit ulama, bibitnya bibit nabi, bibitnya bibit habib, cetakannya menyon karena bibit masuk itu, makanya bin bapane sallallahu Nabi Muhammad. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Raden Walang Sungsang menjadi seorang penghafal Quran karena didikan bokeh. Yang kedua namanya Nyai Mas Ratu Rara Santang pun hafal Quran. Nah, kedua anak ini sudah dewasa, tidak cocok dengan ayahnya, udah banyak panjang ceritanya, berangkat haji ke Baitullah. Berangkat haji ke Baitullah, Walang Sungsang berubah nama jadi Syekh Somadullah atau Syekh Abdullah Iman Pangeran Cakrabuana, membawa sorbannya Kanjeng Nabi dari hadiah Sultan Abdullah bin Sultan Hud bin Bani Israel, keturunan dari Bani Israel tuh Sultan Abdullah tuh. Nah, adiknya namanya Nyai Mas Ratu Rara Santang dinikahi Sultan Abdullah, punya anak dua. Pertama namanya Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati berdakwah sampai ke Cina, punya istri namanya Ongtin, punya anak Raden Kuningan, anaknya jadi ulama, jadi kiai. Menikah dengan anak Surosoan Nyai Kawunganten, punya anak namanya Hasanuddin. Sultan Hasanuddin punya anak tunannya jadi ulama, kiai. Menikah dengan anak uaknya namanya Dewi Pakumwati, punya anak dari da'u, dari ulama, dari kiai, sampai menyebar tekang pusaka negara sampai Jakarta, punya keturunan Pangeran Jayakarta. Batavia itu dulunya Jayakarta, diganti Batavia, dikembalikan lagi kepada Jakarta, itu keturunan wong Cirebon, Syarif Hidayatullah. Sampai dengan saat ini kita kenal ulama, ada masjid, ada Nahdlatul Ulama, Ki Haji Hashim Asy'ari, Ki Wahab Hasbullah, mereka pejuang-pejuang sehingga kita kenal ning Islam, alhamdulillah berkat perjuangan ulama. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf lamun kepanjangan. Insya Allah saya harus berangkat langsung ke Jakarta karena ba'da maghrib saya harus ngisi di Masjid Al-Istiqlal Setiabudi. Malamnya saya harus ngisi MWCNU di Kecamatan Tambora. Doa siapa Kiai ya, nanti ada Kiai yang berdoa ya. Itu saja sekalian, ditutup dengan doa ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa. Kata Nabi, inna rabbakum hayyun karim. Gusti Allah itu maha izin, Allah itu maha pemalu. Sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan malu ya Rasulullah? Allah itu maha malu jika ada hambanya siang hari ini mengangkat tangan, bermunajat, bermohon kepada Allah, berkumpul, berjamaah, lalu Allah malu jika doa-doanya tidak aku kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim ya min sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tahhina biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairil hayat wa ba'dal mamat. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah hidup kami ini ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dosa ibu bapak kami ya Rabb. Ampunilah dosa-dosa orang tua kami, kasihanilah mereka ya Rabb sebagaimana mereka mengasihani dan mendidik kami ketika kami kecil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah janganlah kau palingkan hati kami ini setelah engkau tanamkan hidayah ke dalam hati kami ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah kami untuk terus bisa menjadi hamba yang bersyukur kepadamu ya Allah atas nikmat-nikmat yang telah engkau berikan ya Rabb, dan nikmat-nikmat yang engkau berikan kepada kedua orang tua kami ya Rabb. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Allahumma fiqh ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.